Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan isu masih sekitar Pak Jokowi. Minggu terakhir ini, kita mendapat informasi setelah adanya kasus ijazah Pak Jokowi diproduksi di Pasar Pojok Pramuka atau Pasar Pramuka Pojok di Jakarta Pusat. Kemudian KPK menangkap Kepala Dinas PU Provinsi Sumatera Utara. Konon kabarnya Kepala Dinas ini adalah orang kepercayaan Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Kemudian KPK sudah sudah memanggil dan sudah mencoba menyelidiki masalah kasus haji ketika masa pemerintahan Pak Jokowi, yang menteri ketika itu adalah Menteri Agamanya Yakut. Kemudian juga yang tidak kalah hebatnya adalah Kejaksaan Agung memanggil Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Ristek ketika Jokowi, dalam sebuah kasus. Kemudian Jaksa Agung menetapkan Nadiem sebagai orang yang tercekal untuk pergi ke luar negeri. Kemudian yang terakhir, sahabat semuanya, adalah isu yang berkaitan dengan kesehatan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini menurut informasi dari pihak terkait dengan orang terdekat beliau, kalau kita ikuti di media-media sosial, termasuk TikTok dan X, bahwa Pak Jokowi itu sekarang masih sehat-sehat saja. Tetapi beliau pergi berlibur. Nah, pergi berlibur ini bertepatan, yang pertama, konon kabarnya beliau berkunjung ke Medan melihat menantunya ketika Kadis PU Sumatera Utara ditangkap oleh KPK. Ada apa rupanya? Kemudian ada pula isu yang berkebar, Pak Jokowi pergi berlibur dengan cucunya ke Bali. Tetapi sebagaimana biasa, kalau Pak Jokowi ini pergi berlibur, dia pergi ke mall, foto-foto, atau dia tampil di mana-mana, atau di tempat rekreasi. Tapi ini tidak, di Bali ini. Nah, muncullah rumor di masyarakat, apakah Pak Jokowi ini hari ini pergi berlibur atau pergi berobat. Jadi kalau saya mengistilahkan, beliau itu, Pak Jokowi itu pergi berobat atau bertobat. Atau Pak Jokowi pergi ke Vatikan, karena beliau dulu kan mengatakan beliau dapat gatal-gatal itu di Vatikan ketika menghadiri pemakaman Paus di sana. Saya menduga beliau juga ke sana untuk bertobat di sana ya. Mengapa saya kena penyakit ini? Tolong dicabut lagi. Yang selanjutnya, sahabat semua yang saya hormati, kelompok pencari kebenaran yang dipelopori oleh Dr. Tifa, Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, mereka selalu berusaha mendapatkan kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi itu. Nah, jadi sekarang kan lagi hot ini, sahabat semuanya. Ada geng Solo yang dibawa ke Jakarta ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta ketika itu. Kemudian ketika dia dicalonkan di Jakarta sebagai calon gubernur oleh PDIP. Nah, sekarang tokoh-tokoh atau elit-elit PDIP terkait ketika itu seakan-akan lepas tangan sekarang. Nah, sekarang ada lagi muncul bahwa salah seorang elit PDIP ketika itu bersuara lantang sekarang tentang kasus Pak Jokowi, tentang kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, suara lantang sekarang. Nah, kemudian bermacam-macam reaksi kelompok pendukung Pak Jokowi, orang ini orang tidak dikenal segala macam. Sekarang menurut saya adalah kembali lagi, Pak Jokowi sekarang
kurang sehat. Kalau Pak Jokowi ingin sehat, ini menurut saya, yang pertama, Pak Jokowi harus mengakui kesalahan-kesalahannya, termasuk tentang ijazah itu sendiri. Kalau ingin sehat Pak Jokowi, yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi harus minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan ini. Yang ketiga, Pak Jokowi harus beristighfar dan bertobat. Bukan berobat, tapi bertobat. Nah, 3 hal ini penting dilakukan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi ingin kembali sehat seperti sedia kala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak ingin dibebani oleh hal-hal yang menyangkut ijazah, didugaan ijazah palsu seorang kepala negaranya yang memimpin Indonesia 10 tahun. Ini menjadi catatan buruk oleh bangsa Indonesia ke depannya. Nah, sahabat semua, seperti kita ketahui, para pendukung Pak Jokowi termasuk pengacaranya masih bersikukuh, bersikeras. Yang pertama, Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Aslinya, pertanyaan orang, aslinya di Jalan Pramuka atau UGM. Nah, kalau UGM rasa-rasanya ya semakin terang benderang sekarang karena ketidakjelasan KKN-nya di mana, tahunnya berbeda. Kata Baris Krim 1983, dijawab oleh Jokowi 1985. Ini mana benar? Kemudian pihak UGM sekarang saya perhatikan mulai lepas tangan juga ini. Nah, kemudian saya berharap kepada pengacara Jokowi, kepada pendukung Jokowi, sudahlah, jangan didorong terus Pak Jokowi ini. Seakan-akan Pak Jokowi itu benar selama ini. Sekarang sadarlah wahai para pendukung Pak Jokowi, para pengacara Pak Jokowi, Anda itu sebaiknya jujur-jujur sajalah. Nah, tidak ada salahnya. Jujur sajalah Pak Jokowi. Nah, mudah-mudahan Anda kembali sehat. Tidak perlu banyak keluarkan dana pergi sana ke sini. Nah, jangan muncul persepsi masyarakat sekarang. Jangan muncul persepsi masyarakat sekarang berliburnya Pak Jokowi itu ataukah kabur ke luar negeri. Ini kita takutkan jangan seperti terjadi itu. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.